Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dalam suasana mendung, tapi tetap optimis. Masih di Hanya Cerita. Hari ini hari Senin. Banyak pekerja-pekerja, terutama kantoran, yang melakukan rutinitasnya selama bertahun-tahun, mulai hari Senin sampai hari Jumat atau mungkin hari Sabtu, jam 7 sampai jam 5 sore mungkin, yang mengalami apa namanya ya, sindrom don't like Monday begini ya, don't like Monday syndrome, dimana kebahagiaan mereka grafiknya menurun di hari Senin. Detailnya mungkin di hari Jumat mereka mulai naik grafik kebahagiaannya, yeay, weekend. Puncaknya Sabtu, weekend, yeay. Kemudian hari Minggunya mulai menurun. Minggunya mulai menurun dan Senin tentunya yang paling kurang menyenangkan. Bahkan mindset mereka sebelum berangkat kerja di hari Senin pun kurang menyenangkan juga, kurang semangat. Sehingga ada juga yang itu akan merusak Sabtu Minggu ke depan mood mereka untuk bekerja. Itu mungkin yang dikatakan don't like Monday syndrome. Apakah itu terjadi? Apakah itu umum? Apa itu normal? Ayo kita analisa. Tentunya banyak sekali pertanyaan ketika mereka mengalami sindrom tersebut. Seringkali mereka menyalahkan pekerjaannya, pekerjaan saya seperti ini, seperti itu. Menyalahkan tugas-tugas mereka sehari-hari, tugas saya seperti ini, seperti itu. Menyalahkan atasannya, menyalahkan partnernya, menyalahkan kolega-koleganya, menyalahkan customer-customernya, atau menyalahkan situasi pekerjaannya. Itu biasanya yang membuat mereka mengalami sindrom ini. Mulai ada kejenuhan, mulai ada keresahan, mulai ada ketidaknyamanan dalam bekerja, yang ujung-ujungnya nanti timbul perasaan yang namanya apatis dalam pekerjaan tersebut. Sampai-sampai ada yang menyalahkan gajinya. Gara-gara gaji saya seperti ini, Senin saya buruk gitu. Tapi ini berlanjut ketika datang hari Jumat, grafiknya meningkat lagi. Sabtu lebih meningkat lagi. Minggu bagus di awal hari, kemudian menurun di hari berikutnya. Sehingga Seninnya buruk lagi. Jika dibiarkan, itu akan membuat kita tidak produktif. Kebahagiaan kita akan profesi kita, pekerjaan kita akan berkurang drastis juga. Ini perlu kita analisa, perlu kita evaluasi. Apakah benar pekerjaan kita yang salah, partner-partner kita yang salah, gaji kita yang salah, situasi kita yang salah, atau pikiran kita terhadap situasinya, gajinya, partnernya, customernya itu yang keliru. Bukankah kebahagiaan itu, kenyamanan itu kita yang buat, bukan kita mendapatkan. Itu bukan gift, tapi kita membuat kebahagiaan itu nyata. Bahkan di daerah konflik atau di pekerjaan yang paling sulit dan beresiko sekali, kita masih bisa tersenyum. Pekerja-pekerja yang penuh resiko, yang bahkan resikonya nyawa, mungkin berkelantungan di tebing, atau beliau perlu naik di tiang listrik yang penuh resiko, beliau masih bisa tersenyum di tengah-tengah resiko yang sangat tinggi tersebut. Itu bukti bahwasanya kebahagiaan dalam pekerjaan itu kita yang buat, bukan kita mendapatkan.
Bahkan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan jutaan rupiah per harinya, tapi stressernya sangat tinggi, kenyamanannya sangat tipis, bahkan nggak nyaman sama sekali. Tidak sebanding dengan yang mereka dapatkan jutaan rupiah per hari tersebut. Itu bukti juga bahwasanya kenyamanan bekerja, mood kita dalam bekerja, itu yang kita yang menciptakan. Bukan kita mendapatkannya, tapi kita yang menciptakan. Tugas terberatnya adalah bagaimana caranya kita menciptakan atau membuat kenyamanan tersebut, kebahagiaan tersebut. Itu kuncinya. Cinta kita terhadap pekerjaan, kenyamanan kita terhadap pekerjaan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, kan gitu. Enjoy saja, sabar saja. Bagaimana caranya, kan gitu. Coba kita pikir dari awal lagi. Siapa yang memilih pekerjaan ini? Apa resiko-resikonya? Tentunya kita harus paham juga kan dari awal. Di dalam pekerjaan ini tentunya ada masa-masa ketika kita jenuh. Kita harus istirahat. Manfaatkan dengan baik. Tata step by stepnya dengan baik. Tata alurnya dengan baik. Dan buat hubungan-hubungan yang sehat dengan kolega-kolega Anda. Itu mungkin jadi PR kita. Sehingga kita nggak mengalami yang namanya burnout atau mungkin don't like money syndrome tadi. Itu sekilas kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.